Dilanjut ahli berikutnya, Pak Endi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ketua yang kami muliakan, Bapak anggota Majelis Mahkamah yang kami muliakan, para pihak, kuasa hukum pemohon, termohon, pihak terkait, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami hanya mempertegas terkait tadi surat Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum di bulan Mei 2024. Surat tersebut adalah surat penghitungan wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah. Itu juga konteks dalam putusan MK nomor 2 tahun 2023. Penggugat adalah bupati yang sebelumnya adalah wakil bupati yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah sampai yang bersangkutan juga dilantik menjadi kepala daerah sampai akhir masa jabatan. Itulah pemaknaan pemaknaan putusan MK. Hal demikian juga kami telah bersurat juga kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei, surat Dirjen Otonomi Daerah PLH, dan sudah dijawab oleh Panitra bahwa yang dimaksud di putusan MK tadi 2023 adalah penghitungan bagi wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah. Nah, kemudian bagaimana penghitungan bagi kepala daerah? Kepala daerah sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah dilantik terhitung sejak tanggal pelantikan dan menjabat selama 5 tahun atau masa jabatan sesuai ketentuan undang-undang yang misalnya tidak sampai 5 tahun, semisal ada ketentuan pilkada serentak seperti tahun 2024 tahun ini. Kemudian dalam hal kepala daerah, kita kembali ke kasus di Empat Lawang. Periode pertama 5 tahun utuh, periode kedua sejak dilantik pada tanggal 26 Agustus 2013, kemudian ada SK Menteri Dalam Negeri nomor 131/16-5778 tanggal 22 Oktober 2015 itu memberhentikan sementara kepala daerah, yaitu Pak Budi Antoni. Yang bersangkutan berhenti sementara, tidak mendapatkan hak protokoler, namun tetap mendapatkan hak keuangan. Mengapa tetap mendapatkan hak keuangan? Karena beliau masih bupati definitif yang berhalangan sementara karena dalam masa tahanan. Ditunjuklah wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati sampai kasus hukum yang bersangkutan ingkrah. Ketika ingkrah di bulan Mei 2016, maka berproseslah SK pemberhentian tetap sebagai Bupati Empat Lawang. Sehingga menurut hitungan Kementerian Dalam Negeri, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri telah menjabat kurang lebih selama 34 bulan. Hal ini selaras dengan putusan MK nomor 22 tahun 2009 yang dalam amar putusannya menerangkan bahwa masa jabatan hitung satu periode adalah masa jabatan setengah atau lebih. Masa jabatan bupati kepala daerah adalah 60 bulan, setengahnya adalah 30 bulan. Nah, kita menghitung dari lantik berhenti sementara sampai adanya SK berhenti tetap adalah 34 bulan. Sehingga Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/16-5413 tahun 2016 yang memberhentikan secara tetap Saudara Budi Antoni Aljufri dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang itu sudah terhitung 34 bulan, sehingga ketika mendaftar di KPU untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024, pihak KPU sudah tepat untuk tidak menetapkan sebagai calon kontestasi peserta pasangan Pilkada 2024 karena yang menjadi tolak ukur KPU Empat Lawang adalah SK Mendagri. SK Mendagri menjadi rujukan bagi KPU untuk menetapkan, sehingga yang mulia dan juga surat penunjukan PLT yang tadi mungkin sempat disampaikan juga. Surat itu sifatnya hanya penunjukan, tidak dilakukan pelantikan. Karena ketika kepala daerah tersangka, dia ditangkap, dia OTT, maka terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Pemerintahan daerah tidak boleh ada kekosongan, sehingga wakilnya melaksanakan tugas, itu ditunjuk
ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat tadi di tahun 2015. Surat itu menunjuk wakil sebagai kepala daerah. Apa konsekuensinya? Wakil mendapatkan hak keuangan, mendapatkan hak protokol, namun tidak mendapatkan hak keuangan. Karena hak keuangan bupati masih tetap diterima oleh bupati yang sedang berhalangan sementara adalah masa tahanan. Hal ini dipertegas di pasal 75 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri atau tunjangan suami. Sehingga kepala daerah yang berhalangan sementara atau dalam masa tahanan tetap terhitung masa jabatannya sebagai kepala daerah sampai kasus hukumnya selesai atau ingkrah. Ingkrah bulan Mei 2016, itulah titik ingkrah, itulah titik berhentinya. Mungkin itu dari ya, cukup Pak. Ya baik, Yang Mulia, dengan memperhatikan regulasi yang berlaku termasuk Undang-Undang Pilkada dan putusan MK, maka kami menyimpulkan bahwa penentuan masa jabatan kepala daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat diabaikan. Dalam kasus ini, penghitungan yang dilakukan oleh Kemendagri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.